Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya mau membahas nih benang clover dari aneka benang. Nah, seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta follow semua sosial media kami ya. Terima kasih banyak nih untuk aneka benang yang udah support dengan mengirimkan benang-benang cantik ini. Ini adalah benang terbaru dari aneka benang nih. Nah, di depan saya ini udah ada benang clover. Nah, benang clover sendiri ini adalah milk cotton nih teman-teman. Tetapi bedanya apa sih dengan benang sakura gitu ya? Benang clover ini adalah premium milk cotton nih teman-teman. Jadi jenis bahan milk cottonnya itu jauh lebih lembut dan lebih soft daripada benang sakura. Tetapi benang clover sendiri ini ply-nya tuh lebih besar sedikit ya dari benang sakura nih teman-teman. Seperti apa? Sekarang kita akan lihat detail benangnya ya. Nah, kalau kita lihat benang clover ini adalah 100% milk cotton, kemudian di sini ply-nya itu adalah 5 ply nih teman-teman. Kalau dilihat ini adalah termasuk nomor 3 atau benang decay. Kemudian dia komposisinya tadi ya 100% milk fiber. Kemudian untuk satu packagingnya ini adalah 50 gram dan menggunakan hakpen kurang lebih 3,5 mili. Untuk knitting needle-nya itu adalah 3 mili. Nah, kalau saya rasa-rasain gini ya, itu benar-benar smooth banget nih, permukaannya tuh benar-benar empuk kayak gini benangnya nih teman-teman. Untuk warnanya sendiri itu banyak sekali ya teman-teman. Nah, di depan saya ini udah ada 3 warna nih teman-teman. Jadi ada warna merah, kuning, dan abu-abu nih. Saya pengen bikin sebuah amigurumi gitu ya, pengen nyobain dengan menggunakan benang clover ini. Sekarang kita akan coba cek ya benangnya. Kita akan coba rajut juga. Ini saya buka dulu. Nah, tekstur benangnya sendiri itu seperti ini teman-teman. Jadi dia benangnya itu empuk seperti ini ya teman-teman. Kalau dibandingkan dengan benang sakura itu agak sedikit lebih besar nih benang clover nih teman-teman. Kalau sakura chunky itu lebih sedikit kecil. Jadi di antara sakura yang biasa dan sakura chunky nih teman-teman. Kemudian kalau misalnya kita split seperti ini, benangnya juga nggak gampang split atau breakout ya. Ini empuk banget sih teman-teman. Kalau misalnya mau bikin project gitu ya, bisa untuk macam-macam nih. Karena pada dasarnya milk cotton itu salah satu benang yang cukup versatile ya teman-teman. Jadi bisa untuk project wearables gitu ya. Misalnya mau bikin atasan, mau bikin cardigan, sweater, topi, shawl, itu bisa banget nih teman-teman. Atau mau bikin vest juga bisa banget nih teman-teman. Kemudian kalau mau bikin tas atau dompet itu bisa. Tetapi kalau milk cotton itu biasanya harus menggunakan lining ya, supaya lebih kaku gitu tasnya. Kemudian untuk project-project amigurumi, ini adalah salah satu benang yang menurut saya tuh favorit banget untuk bikin amigurumi nih teman-teman. Terutama kalau teman-teman itu yang pengen bikin amiguruminya tuh dengan ukuran yang sedikit lebih besar gitu ya. Dan benang clover ini juga bisa jadi salah satu pilihan nih teman-teman. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau bikin selimut ya, home decor, sarung bantal, itu bisa banget nih teman-teman. Kemudian untuk bikin coaster juga bisa banget menggunakan benang clover ini. Jadi basically benang clover ini bisa untuk semua project ya. Jadi teman-teman mau cobain project apapun hasilnya pasti bagus menggunakan benang clover ini. Selain untuk merajut, benang clover ini bisa juga untuk kerajinan yang lain nih teman-teman. Seperti misalnya weaving atau punch needle atau makrame, itu bisa digabung nih menggunakan benang clover ini. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau cobain benang clover untuk embroidery, itu bisa juga nih teman-teman. Karena dia teksturnya itu cukup lembut ya. Kalau misalnya untuk embroidery mungkin menggunakan jarum yang besar gitu ya, dia jadi akan agak sedikit bertekstur gitu. Mirip-mirip punch needle lah kurang lebih. Sekarang kita akan coba merajutnya ya. Di sini saya mau pakai ukuran yang 4 mili nih teman-teman. Sebenarnya untuk rekomendasinya itu adalah 3,5 ya. Tapi saya mau cobain yang agak sedikit besar gitu jarumnya. Nah, saya mau bikin magic ring untuk bikin amigurumi. Ini sudah juara banget lah milk cotton di aneka benang ya, baik itu sakura, sakura chunky, kemudian sakura soft gitu ya. Itu saya suka banget semua tekstur benang milk cottonnya. Dan untuk benang clover sendiri ini adalah benang terbaru, milk cotton terbaru di aneka benang. Ini juga saya langsung jatuh cinta ya, karena benangnya tuh enak banget. Dan saya pengen bikin amigurumi menggunakan benang clover ini. Warnanya juga banyak sekali dan teman-teman bisa menggabungkan berbagai macam warna untuk project-project teman-teman.
Nah, seperti ini teman-teman. Untuk hasilnya pun ini juga termasuk yang nggak terlalu tebel ya teman-teman. Jadi bisa untuk kalau misalnya project-project baju gitu masih bisa nih teman-teman. Kalau misalnya untuk project baby, apakah bisa gitu benang clover? Ini bisa banget ya teman-teman. Karena teksturnya itu dia nggak terlalu berbulu. Dan ini lebih lembut sih menurut saya. Nah, seperti ini. Enak banget dirajutnya, jadi nggak gampang untuk nyangkut-nyangkut juga. Nggak gampang split dan breakout. Untuk teman-teman pemula nih, mungkin biasanya kalau belajar pakai milk cotton Sakura gitu ya, bisa cobain milk cotton yang clover nih teman-teman. Karena ini lebih tidak gampang untuk split atau breakout ya. Jadi teman-teman kalau yang pemula baru nyobain merajut gitu ya, baik itu crochet maupun knitting, bisa jadi salah satu alternatif nih benang clovernya. Karena biasanya saya suka merekomendasikan benang milk cotton ya untuk teman-teman pemula, karena menurut saya benang milk cotton itu adalah benang yang cukup mudah untuk dirajut gitu. Hasilnya seperti ini teman-teman, bisa terlihat ya. Jadi milk cotton ini itu dia nggak terlalu tebel, dan kalau kita lihat di sini juga dia cukup stretch, walaupun tidak yang benar-benar stretch banget gitu. Dan teksturnya itu lembut banget ya teman-teman. Dia tidak terlalu berbulu dan hasilnya itu bagus banget nih, cocok untuk berbagai macam project ya. Cukup versatile sih benang ini. Jadi untuk berbagai macam project itu bisa banget menggunakan benang clover ini. Overall, benang clover dari Aneka Benang ini adalah benang yang cukup versatile untuk berbagai macam project ya teman-teman. Jadi mulai dari wearables, kemudian amigurumi, tas dan dompet, selimut, kemudian untuk home decor itu bisa banget. Kemudian untuk beberapa project baby itu juga bisa banget. Dan ini merupakan salah satu premium milk cotton terbaru dari Aneka Benang. Jadi teman-teman harus cek banget, langsung aja ke Shopee Aneka Benang. Oke, itu tadi review singkat saya tentang benang clover dari Aneka Benang. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!